kepada Al-Ustadz Abah Misbahu Sudur, waktu dan tempat dengan segala hormat saya persilahkan. Abah, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada seluruh jamaah yang bergabung di Aula Iwamiton Air dalam 2 pekan sekali dalam angka kita menambah pengertian bersama tentang masalah bagaimana seseorang mencari ilmu yang mana ilmu tersebut tidak akan berhenti diwajibkan kepada ya kita semuanya sampai kita meninggalkan dunia. Karena sudah jelas Rasulullah menyatakan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat ilal mahdi ilal lahad. Diwajibkan kepada muslim dan muslimat untuk mendapatkan ilmu dari mulai lahir sampai liang lahat alias meninggal dunia. Maka dari itu mari kita bersama-sama, mudah-mudahan kita pilih oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu gemar dan tidak akan berhenti mencari ilmu, dan dalam rangka untuk saling mengingatkan, mari kita bersama-sama mengulang kembali. Mungkin sudah ada yang pernah atau sudah ya baru mendengar, tapi mudah-mudahan ilmu ini tidak akan sia-sia, karena memang ilmu itu harus diulang dan diulang dalam arti pengertian yang sama, hanya mungkin berbeda di dalam penyampaiannya, tapi intinya adalah sama. Nah, untuk kali ini saya sudah melampirkan ya di line masing-masing untuk menyimak ya arti daripada apa yang akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Namun saya di sini mentertibnya dengan bahasa Jawa, tapi nanti dicampur dan artinya sama, karena tertib dan arti bahasa Indonesia itu serupa tapi tak sama. Serupa pemahamannya tapi tak sama untuk wujud artinya, las-lasannya. Las-lasan itu bukan berarti dilas, bukan, tapi pengertian huruf per huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dalam artinya saja. Maka dengan nanti bisa membaca untuk yang diartikan dalam bahasa Indonesia, mungkin tanpa mengetahui per kata, tapi yang saya bacakan ini nanti adalah per kata, ya, dalam terkib namanya. Jadi ilmu pesantren itu ada yang namanya terkib, itu adalah dinamaknain gandul utawi iki-iku.
Nah ini hasanah ilmuwan di pesantren itu yang mungkin ya perlu kita kenal biar tidak apa namanya ya hanya mengetahui artinya saja. Maka di kalangan selain pesantren itu siapapun mereka itu ya begitu yang artinya tidak membaca. Tapi kalau di pesantren itu tidak, diambil satu persatu dari huruf per huruf dan dirangkai menjadi pengertian dalam bahasa dan akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu untuk kali ini kita akan menyampaikan yaitu tentang bagaimana ya seorang murid atau pencari ilmu itu harus akan mendapatkan kemuliaan, yaitu sikap yang ketiga. Salah satunya kalau kemarin kita itu untuk mencari kepada sesepuh. Yang ketiga sekarang adalah harus berani, prihatin, dan rendah di mata manusia. Nah, itu kalau mau dapat ilmu yang bisa memuliakan. Bagaimana? Coba kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha lan ora kena ora. Li talibil ilmi. Kadue wong kang amrih ilmu. Tidak boleh tidak orang yang mau mencari ilmu. Min tahamuli saking yen to betahaken al masyaqati ing rekoso. Jadi jelas tidak boleh, tidak pasti orang yang mau mendapatkan ilmu itu adalah harus dia bisa betahake atau menanggung rilo atau telaten untuk masyarakat, yaitu rekoso. Jadi tidak hanya dengan mudah saja. Maka sama-sama kita mendapatkan ilmu dari pelajaran yang sama, yang didapatkan dengan masyarakat atau dengan yang mudah itu berbeda. Ya, mengajarnya pun berbeda. Ya, kalau saya menyampaikan pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia. Ya asli, tapi kurang keren. Tapi kalau Gus Bah, nah itu ditertib satu persatu kelihatannya keren. Karena apa? Ya karena membaca tertib itu tidak semudah ngapa arti. Ya tidak bisa, itu harus tahu kaidah, harus tahu ilmu yang mendukungnya, yaitu baik baik tasrif atau mungkin satu adalah tasrif, yang kedua adalah siapa yang tahu? Nafu dan sorofnya itu harus tahu kalau mau membaca dengan cara terkib. Tapi kalau apa adanya ya begitu. Nah maka di kalangan Nahdlatul Ulama itu ya siapa yang menyampaikannya itu dengan cara las-lasan, dengan cara belajar yang rekoso, itu ya kesannya itu akan berbeda. Nah, dengan ustadz yang mari kita perhatikan belajar, nah itu keren itu. Jadi bukan keren-kerenan, memang ya begitu itu. Nah satu, jadi pelajar itu tidak boleh tidak atau harus itu adalah dia mau menderita dalam mempelajari. Wal mudallati ya lan yo gelem ino fi thalabil ilmi ing dalem golek ilmu. Jadi
Itu harus mau rekoso dan mau terhinakan. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Ya, sebabnya apa? Watamaluku, watamaluku utawi kumantil kantil, apa namanya dalam bahasa Indonesianya itu, dia bersandar, ya. Wah, jadi bersandar iku matmumatun, matmumun dan cacat ning illa kejaba fi thalabil ilmi ing dalem golek ilmu. Mengandalkan orang lain itu sebetulnya ya nggak baik, kecuali dalam mencari ilmu. Kalau dalam mencari ilmu tidak boleh, tidak harus kumantil-kantil, harus menyandarkan orang lain. Ya, siapa saja di sini. Nah, fa innahu muqasatuhune yo kelakuan la buta ora kena ora lahu yo kaduwe tolapul ilmi yo minat taman luki saking kudu kumantil kantil maring sapa li ustadi maring ustad utawa gurune ya tolapul ilmi, kumantil kantil kepada gurunya itu harus itu. Makanya dalam segala sisi kemarin sudah disampaikan, guru itu digambarkan mengajar satu huruf saja itu berhak untuk menjadikan muridnya itu sebagai budaknya. Ini waduh, nah tidak begitu maksudnya ya. Ya nanti kita lihat, ya kita lihat. Jadi pertama adalah yang harus mantil-kantil, tidak boleh tidak, itu adalah guru, harus selalu mepet kepada guru terus. Yang kedua, wasyuroka ilan konco-koncone. Orang yang mau mendapatkan ilmu itu harus tergantung pada pertama guru, kedua adalah temannya. Untuk apa? Ya untuk mengasah atau mengulang bersama-sama, atau mungkin kalau dalam pelajaran sebelumnya itu adalah mujadalah, ya berdebat, ya tapi berdebat dalam hal ilmu. Nah itu, dan wawairihim lan liyane konco. Jadi siapa saja orang yang mencari ilmu itu tidak boleh tidak memperhatikan tiga orang, satu guru, teman, atau siapa saja. Harus itu, harus, kalau tidak, wah payah gitu. Nah itu, untuk apa mengenal tiga orang itu, atau kita harus memantilkan dari kepada tiga orang itu? Lil istifadati kanggo alam faedah minhum saking saking golek ilmu mau gila minhum saking telu wau wong telu lali. Nah kalau mengartikan bahasa Jawa itu begini, harus kembali humnya itu ke siapa. Nah humnya ini ketiga orang tadi, Ustadz, Syuroka, dan Hoirihim. Gila dengan tiga ake al ilmu utawi ilmu iku aizun janeh yo mulya. Ilmu itu sebenarnya mulia itu. Aladullah. Ladullah apa itu? Ladullah ora inno fihi ing dalem yo mulyane. La yutraku lan ora la yutraku ora bakal iso tinemu apa kemuliaane ilmu iku illa bidullin angin kelawan yento ino nginake anda pasor, maksudnya di sini. La izza ora ono kemuliaan fihi ing dalem yo fihi ing dalem inoma. Jadi kalau kita tidak mau menghinakan diri, artinya Anda pasor kepada tiga.
orang tadi. Pertama adalah kepada guru, kepada teman, menghargai kepada orang lain, kita juga ya menghargai. Menghargai orang lain itu menjadikan ilmu itu mulia. Nah, makanya kalau ada orang yang merasa pintar dan benar-benar pintar, kok dia sombong, mintanya kenapa dimuliakan, tidak mau memuliakan, tidak mau menghargai orang lain, maka dia akan tercelak dan tidak akan mendapatkan kemuliaan umum. Hari ini ya sudah keweleh. Nah, ini adanya kajian-kajian nasab dan sebagainya itu, mereka orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu kan sudah merasa dia tinggi, ya, merasa dia tinggi, kadang-kadang merendahkan orang lain, ya, dengan mungkin kemuliaannya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka justru sekarang terpandang rendah karena dia meninggalkan tiga itu tadi. Dia tidak mau berguru, merasa pandai sendiri, ya, 1000 ulama itu lebih rendah dibanding kepala satu Habib yang bodoh. Itu kan sudah kelakuan, itu sudah Masya Allah. Nah, sekarang sudah terlihat, dan itu terjadi untuk siapa? Orang yang tidak mau menghargai, pertama adalah guru, atau mungkin teman, atau orang lain, yakin dia itu akan terpuruk. Ada seorang ya, Masya Allah, Syekh, namanya Syekh Mas'ud. Syekh Mas'ud dari Kawunganten Cilacap, itu yang saya lihat, ya, yang saya kenal. Untuk yang lain-lain jelas banyak. Itu luar biasanya, dia tidak pernah itu berbahasa ngoko atau bahasa yang biasa, dan memanggil orang siapapun termasuk anak kecil itu dengan panggilan yang menghinakan. Anak kecil atau bayi atau siapa itu namanya parmin, langsung dibaca min, sini min. Sekarang banyak sekali guru-guru, kiai-kiai di kalangan pesantren yang meninggalkan ini kepada muridnya, cok. Nah, ada malah orang anak-anak yang santrinya itu, dia itu jarang mandi. Akhirnya dipanggilnya wedus. Wedus. Saya tanya kepada kiai itu, kok wedus Pak Kiai, napa sih niku? Wedus gue singkatan wediadus. Jadi dia itu gak pernah mandi di mana, tapi wedus. Nah, ini ya kiai-kiai yang model sekarang, dia merasa tinggi, tapi untuk saya Mas'ud, Masya Allah, ya, kepada orang yang dewasa menyebutnya ya Kang, siapapun, sampai orang yang paling rendah atau anak kecil tetap disebutnya Kang Cilik. Sinten namanya jenengan Kang Cilik? Kang Cilik. Dan sing gede Kang gede. Coba, jarang kan yang modelnya gini. Ini ternyata dalam ilmu ta'lim luar biasa sekali. Dia tidak sembarangan kepada muridnya seolah-olah dia itu gedibal. Nah, karena merasa bahwa dia itu berani untuk, karena mengajar itu untuk menjadikan muridnya itu sebagai budak. Tidak, harusnya murid yang merasa dia itu seolah-olah bisa jadi budaknya guru, tapi bukan berarti guru itu harus merasa tinggi sehingga memperbudak murid. Tidak boleh. Ini beda arah daripada orang yang mengajarkan satu ilmu, satu huruf sekalipun, itu adalah berhak untuk seorang murid itu menghambakan diri. Itu dari adabnya murid. Tapi dari adabnya kiai ini yang harus kita lihat. Demi kemuliaan ilmunya, maka dia harus berani selalu DP satu kepada gurunya. Tidak setelah dia itu keluar, setelah dia dianggap ustaz, setelah dia dianggap kiai, langsung mentengkelek seolah-olah lebih pintar daripada gurunya. Tidak boleh. Atau mungkin lebih pintar daripada temannya, atau mungkin ngenyek wong liya, seolah-olah dia itu tidak ada apa-apanya. Celaka orang yang kayak gini. Dia akan dapat kemuliaan ilmu dan bahkan dia akan direndahkan. Nah, tapi ya itu tadi,
Saya Mas'ud yang diceritakan begitu, murid-muridnya Masya Allah. Karena apa? Gurunya itu tawaduknya minta ampun ya kepada muridnya. Kangkang sedoyo mawon. Tidak pernah pakai bahasa BKB ya. Tidak pernah. Semua bahasa kepada anaknya, kepada muridnya, kepada ini luar biasa sekali. Itu adalah bentuk tawaduknya seorang guru kepada ini tadi yang meninggikan ilmunya. Jadi orang segan semua. Orang segan semua, nggak ada yang nggak segan. Begitu. Jadi tadi mana sampai mana tadi? Ya, la yudraku illa bidzullin. Tidak akan mendapatkan mulianya ilmu illa bidzullin, kejaba karo menghinakan. Bukan hina, menghinakan. Artinya Anda asor ngergani wong iya la izafihi, maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Nah, terakhir waqala lanten ngendika akan sapa sing akan alqailu ya wong kang ngendika. Ya, ada yang menceritakan ada satu ceritanya orang yang menceritakan arolaka nafsan tastahi an tu'izuha falasta tanadul isa hatta tudillaha. Ningali sapa ingsun laka maring sira nafsan ing nafsu nira tastahi kepengin apa nafsu nira antu izzaha ing yen to mulyaaken nafsu nira. Ini semua orang, siapa yang tidak kepengin terhormat? Tidak ada kan? Siapa yang tidak mau dihargai orang lain? Tidak ada. Nafsu itu ya begitu, manusia pasti kepengin dihargai orang lain, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dianggap walaupun nyatanya dianggap pinter, dianggap mulia, dianggap ustadz, dianggap kiai. Ya udah, semuanya kepingin seolah-olah begitu. Ning falasta mongko ora ono sira tanalu iku iso ngapa merkoleh sira al izza ing kemuliaan iku mau ning kejaba hatta sehingga ya tudilluha hinaake ngesorake sira ing nafsaha ing nafsaha ing nafsaka bukan nafsaha. Ya, kita tidak akan bisa mendapatkan satu kemuliaan sampai kita bisa merendahkan nafsu kita, merendahkan ego kita. Jangan menyombongkan nafsu kita, harus kita rendahkan yang serendah-rendahnya, maka Anda atau kita akan ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah. Nah, ini sesuai dengan hadis-hadis yang yang kita dengar, bahwa siapa yang merendahkan diri maka dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan si malakama. Ini dalam langkah siapa itu si malakama? Si malakama adalah termasuk dalam pelajaran hari ini. Yaitu apa? Yaitu kita itu harus kumantil-kantil kepada satu guru, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah lainnya. Artinya apa? Kita harus selalu bertanya walaupun kita sebetulnya sudah bisa. Karena apa? Dalam rangka yaitu tadi itu. Dalam rangka tamanduk. Dalam rangka untuk kita itu ya mengasah pemikiran kita. Ya, seorang guru ya yang mau tamanduk itu yang harus mau dites dengan pertanyaan. Apa bisa menjawab anak Anda? Ya gurunya bisa ini dalam rangka kalau memang bisa menjawab dengan jelas, gamblang dan masuk akal dan sebagainya, hebat. Tapi kalau tidak bisa, ya harus harus merendahkan diri juga. Saya belum bisa ini, saya belum bisa dengar, ngutang dulu. Makanya saya kalau mau menjawab ini harus pakai jurus besengut. Apa artinya besengut? Nesu alias metutut.
Oh, bukan Anu itu jawaban hadis. panjang sambil sambil apa jawaban panjang niku lho paham pokoke Ya, nganu. ngeselip itu artinya memberi jawaban semaunya. Enggak ngutang aja gitu. Jadi namanya besengut. Jadi kalau nggak bisa jawab bilang saja. Itu kalau dia akal-akal sih penting kan, wah nggak jadi. Ayo silakan untuk dimoderatori dalam ruang si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja Kak, kami akan membantu Anda. Kak, kami, jangan kiai. Gede temen, bukan kiai tapi Kak, kami artinya bersama-sama. Ayo akan membantu Anda. Oke, mulai. Siapa yang bertanya itulah pembuka daripada pintu ilmu. Mosora gelem dadi wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. Dua wabarakatuh. menit jihad Allahu Akbar barakallah. Jihadu. Maka saya minta dari Banyuwangi apa izin bertanya ya. Di luar tema ya, tentang sholat ya. Sholat itu satu, kalau kita sujud telapak tangan itu tertutup mukena kita, sholatnya sah mboten Pak. Terus yang kedua, kalau kita di perjalanan ini kita ada waktu untuk melaksanakan sholat, terus bersuci wudhu juga bisa, cuman posisi di tempat terbuka, jadi terus tapi badan kita itu termasuk kotor kan, apa ya, jadi misal celana dalam ini kotor nonton lebah, maksudnya gimana nih kok Oke. gitu saya buatan ada waktu buat dicopot ataupun ganti, kan nggak ada ganti deh, nggak ada waktu untuk dicopot dulu saat sholat itu yang lebih utama mana Bah, melaksanakan sholat dengan pakai celana dalam itu atau di kodok yang lebih utama? Mungkin gimana terus jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Yaitu bertanya tentang keutamaan ibadah. Utamanya ibadah adalah yaitu kita mendahulukan kewajiban kita ya kepada Allah, itu utamanya. Dan syarat-syarat tertentu itu bisa dilakukan dengan semampunya, semaksimal mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau mampunya sebegitu, ya kita harus apa? Ya harus cepat-cepat berpikir. Apa itu? Ya itu kita mengutamakan ibadah dalam keadaan apapun. Adapun kotor, najis dan sebagainya itu sesuai kemampuan kita. Kalau dalam keadaan kita itu normal, semampu kita itu harus membersihkan, ya membersihkan apa najis, ya itu atau kotoran. Nah, kalau kita sudah melakukan dengan maksimal, tidak ada lain kecuali hanya itu yang bisa kita lakukan, berarti ya sudah selesai. Nah, maka untuk orang-orang yang dalam keadaan mungkin masyarakat kebangetan, istilahnya dalam keadaan dia itu sakit, tidak ada yang membersihkan di situ, apa-apa di situ, karena tidak ada yang ngurus. Gimana? Sholat tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana dalam keadaan najis sah apa enggak? Ya sah. Ya karena dia mampunya begitu. Tapi kalau masih mampu membersihkan, masih mampu mandi, masih mampu untuk apa bersih-bersih dan apa namanya keadaan yang sempurna, ya masih apa itu harus dilakukan. Contoh kayak jenengan umpama dalam perjalanan, ya bajunya kotor itu ya, ya kotor itu bukan najis.
Karena kena kopi saja itu namanya kotor. Ya, atau mungkin kena tanah atau kena debu, kena apa, itu kotor tapi bukan najis. Nah, kalau sudah kotor atau sampai najis, ya kita lihat gimana keadaan. Kalau kita masih bisa mungkin ya tadi itu katanya, "Mbuh piye kok iso ngono?" Mungkin apa celana dalamnya itu gimana, takutnya kena apa kayak gitu, karena anunya mungkin kena apa gitu, kita nggak bisa membayangkan itu. Nah, kalau dalam keadaan begitu kita yakin itu najis, kalau memang benar-benar harus dibuka, ya benar-benar harus dibuka atau diwujuli, kalau mampu dan keadaannya memungkinkan ya wujuli, tapi kalau tidak ya sudah. Mosok umpama ning motor mabur arep anu arep jenengane salat dihormatil waktu karena dilalah pas waktu subuh itu masih dalam pesawat. Ada loh waktu subuh dalam pesawat itu, kalau dari Arab Saudi itu sering sekali ya. Arab Saudi itu sampai di atas di Kolombo atau mungkin ya di Aceh itu sudah subuh itu ya, sudah subuh. Lah bagaimana apa di pesawat, apa kita harus nguculi apa celana dalam? Kira-kira bisa membayangkan nggak? Tanggane melirik iki wong piye kok ucul-ucul dalam. Ya, atau walaupun kita harus mungkin ke kamar mandi ucul-ucul dan sebagainya. Ya kalau memang mampu silakan. Kalau memang itu dianggapnya itu adalah sebagai penyempurna, ya silakan ke kamar mandi dulu. Apa itu? Dilepas celana dalamnya, disimpan di tas, terus mungkin kita ganti dulu celana dalam kalau yang apa namanya ya, yang mungkin bawa gantinya ya. Kalau enggak ya udah dilepas. Terus ya kalau bisa sih, kalau ada ini, kalau saya dulu waktu di di kapal terbang tetap aja wudhu walaupun dengan sedikit air, yang penting roto ya sebelum kita tayamum. Sebetulnya tayamum boleh ya, tayamum boleh, tapi saya kok maksa untuk tetap berwudu walaupun dengan air yang apa sedikit ya, itu tetap berwudu ya. Tapi kalau semua ini diberikan kepada satu kapal terbang ya kehabisan air nanti, maka ya sudah pakai apa namanya tayamum. Kalau bukan di bukan di apa namanya bukan di kapal terbang, umpama di tempat umum kita mau sholat, silakan. Kalau mau menjalankan sholat bagus, saya dulu pun waktu masih di Taiwan sering itu ya, saya pakai koran ya, pakai apa itu kardus itu di pojok, kita lihat kiblatnya sana, sudah saya sholat, dilihatin orang, biarin memang lagi ya lagi itu. Nah, udah sholat saja kalau memang pede. Kalau enggak pede ya pakai apa namanya sambil duduk saja di tempat duduk dan sebagainya. Tapi ya kalau sudah itu saja bisa dilakukan dengan baik, dengan tepat, kok milih nanti saja dikodok. Lah ini kalau memang tidak mungkin ya bisa melakukan di situ dikodok, itu baru boleh. Tapi sangat sangat tidak mungkin, karena bisa duduk, bisa tayamum. Lah ngapain kok bisa dikodok dikodok? Nah, atau mungkin merasa bahwa mungkin pakaiannya kotor ya, tadi itu kalau mungkin celana dalamnya kok merasa itu kotor atau isi, bisa dilepas. Kalau tidak, insya Allah kalau itu memang benar-benar bukan najis ya, kita tidak merasa bahwa itu adalah najis hanya karena kotor, karena bau, karena apa dan sebagainya, itu wajar. Itu wajar. Jadi begitu. Jadi tidak boleh kita itu mengabaikan apa namanya satu kewajiban, menunggu apa mungkin menganggap itu lebih sempurna, tidak boleh. Jadi apa? Dainullahi ahaqqu ayyaqudha. Ya, hutang kepada Allah atau kewajiban kepada Allah itu lebih berhak untuk cepat-cepat dilakukan. Paham ya?
Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sedang sakit atau sedang apa, jangan sampai kita mengabaikan sholat. Nanti lang greges, wah pena, sudahlah nanti kalau saya sudah sembuh saya sholat, tak kodo kabeh. Jangan, tidak boleh. Silakan untuk sholat semampunya. Ya, jadi semampunya. Kalau masih bisa dengan duduk, bisa dengan berwudu, bagus. Tidak bisa dengan tayamum sambil berdiri boleh. Nah terus gitu, semampu kita. Sampai kita itu pakai isyarat. Nah, kita tayamum sampai kita tidak bisa wudu. Karena iso, ya tidak bisa bersuci. Bang, bagaimana? Lah gimana apa sholatnya tetap apa itu dimaafkan? Tidak. Tetap saja harus sholat walaupun keadaannya seminim gitu. Harus kita selalu ingat sholat ya, walaupun tidak bisa wudhu, walaupun sakit yang tidak bisa berdiri, atau mungkin hanya kiyip-kiyip dok, kita harus pakai isyarat bahwa saya sholat, saya ini sampai ndak iso isyarat berarti disolatin, sudah gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada? Apa yang pertama tadi belum dijawab apa? Apa itu? Sujud, tangan kita tertutup mukena. Apa seperti kening, kalau kena mukena kan nggak boleh. Itu telapak tangan tuh. Dalam ilmu fikih itu tidak sah. Ya, tidak sah karena mukna itu terangkat kembali. Jadi tidak boleh sujud yang anggota sujudnya itu terhalang ke tanah atau ke tempat sujud dan terhalang oleh sesuatu yang akan terangkat kembali. Makanya rambut nggak boleh ke muka dan sebagainya. Itu secara fikih. Nah, secara fikih itu adalah aturan yang akan selalu fleksibel. Jadi kalau memang dia itu bisa menghindari itu, lakukanlah. Jangan. Jadi kalau bisa itu muknanya itu ya dijiret atau piye dan sebagainya, atau mungkin kita sujudnya itu ya memperhatikan jangan sampai muknanya itu ke ini, itu sempurna. Ya, itu adalah lebih sempurna. Kecuali kalau memang tidak bisa. Nah, tetap saja yang namanya fikih itu akan mengatakan tidak sah. Karena memang syarat-syaratnya itu terhalang. Tapi dalam keadaan yang mungkin darurat atau mungkin tidak mungkin, ya, kalau tidak begitu, nah itu baru yang dinamakan itu. Jadi yang namanya fikih itu akan selalu menghadapkan istisna, pengecualian. Sebagaimana dalilnya itu ada di Al-Quran, bahwa keharaman apapun yang diharamkan oleh Allah, apa itu dalam ayatnya, apa itu? Hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Terus wama dubiha min fama dubiha li ghairillah. Sudah, itu aturannya. Haram itu. Ning ada istisna. Famanit qurra ghairu baghin wala atim fala itsma alai. Kalau orang yang terpaksa dan dia tidak berlebihan, tidak sembrono, maka fala itsma alai. Nah inilah, maka jenengan itu tidak boleh sembrono. Maka kalau memang bisa dihindari, hindarilah. Tapi kalau jenengan sengaja, ya itulah yang jadi batal. Tapi kalau tidak sengaja atau dalam keadaan yang lain, itu tidak berdosa. Paham ya? Nah, itu harus dicari kesempurnaan yang baik semampu kita. Ya, hanya karena mukna yang mungkin ngelembeh akhirnya menghalangi tangan. Ya kalau memang bisa itu ya muknanya sebelum sampai ke bawah di pepet jengkul atau mungkin dilengkin dulu, digeret dulu, jangan sampai kena tangan, kan boleh. Paham ya? Oke, yuk yang lain, masih 5 menit. Monggo dipersilahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngeten Bah, niki tentang perasaan Bah. Napa nggih Bah, tiba-tiba ngoten niku perasaan niku kepengin nangis, pengen jerit tapi mboten tentu arah tujuannya ngoten niku Bah, pripun Bah? Oh ya ya ya, bagus. Kalau menurut saya bagus. Itulah ya, namanya aktor. Ya, ya namanya aktor itu begitu. Kadang-kadang aktor itu kan tidak sesuai dengan kemauan, atau mungkin kemauan yang mungkin harus dicegah, itulah aktor. Maka bagus dengan kalau kepengen nangis kok wah jelas sih piye ya. Lah iya, nangis itu kok bingung dewe. Yo pemene dhewe wong liya kadang-kadang bingung wong. Mboten ngertos Jadi termasuk itulah gitu. dalam apa namanya, hidup itu adalah menahan perasaan, mengatur hawa nafsu, ya, menahan apa kemauan. Itu kan hidup itu begitu. Itu mah gak mending nangis. Nung aku loh guyu kadang-kadang kepengen guyu geget dewe. Apa sing tak guyu? Itu ya saya bingung. Tak lihat apa? Tak lihat kiri tak kanan, nggak ada siapa-siapa, saya tertawa. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, mau sendiri kok. Nah, kecuali ada orang tak ngentek, aku malah jalan gendeng aku. Ya wis aku tak menengahi, walaupun rasanya aku pengen guyu, kan begitu. Nah, tapi umpama ngerti terus ora masalah, ya paling jarani gendeng. Ya begitu, monggo arep pengen nangis kok nangis, apik wis ora apa-apa. Ning nek ana kancane ya siap-siap darani gendeng. Udah gitu ya. Nggih, Abah. Halo. Nggih Dimengerti Bah, ya, matur ibu-ibu. kembali susah. Ya udah, selamat diarani gendeng ning kancane nek gelem nangis ning dalan. Nah, ada itu. Oh, tapi gitu. Ya udah sama-sama. Yang nangis juga diarani gendeng, sing guyu yo diarani gendeng. Podo-podo. Nah, nek ora iso nahan perasaan, ini nek iso tahanan, arep guyu arep apa yo ndeleng situasi. Itu. Dan nah, kalau pas di pengajian atau apa yang lain-lain itu pada terkesima melihat kok dengan tertawa sendiri, ya malah diarani wong ora waras. Itu yang lain lagi tertawa karena pengajiannya lucu, jenengan nangis sendiri, apa enggak malah bubrah itu. Nah itu makanya ada satu apa ya, kejadian aneh. Ada orang lagi khotbah, padahal khotbahnya biasa-biasa. Itu dia itu menangis buku. Wah, akhirnya jadi perhatian orang. Lagi Jumatan padahal. Lalu gimana setelah selesai Jumatan? Kamu kok nangis melihat anu apa? Dengerin khotbah. Emangnya kamu memang terkesima atau bagaimana? Enggak. Kenapa? Kok nangis? Itu loh. Ayo, arahnya kemana? Itu yang khotbah itu. Jenggotnya itu persis seperti kambing saya yang hilang. Akhirnya saya teringat. Nah itu kan sininya orang beres itu ya. Sudah gitu aja ya. Ya. Iwamit jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu mengucapkan syukur karena kita terpilih insya Allah sebagai hamba Allah yang tidak akan rugi, yaitu karena kita bermajlis dalam rangka watawassobil haq watawassobis sober. Maka dari itu selanjutnya ini hari ini hanya 86, 86 padahal biasanya 100. Kemana kecapean? Hari Senin Abah pada kecepit. Hari kecepit Senin. Biasanya tesih niku. Apa bosnya dereng berangkat napa pripun ngoten. Kecapean baru libur. Kecapean juga. Oh nah iya itu loh maksud saya, bukan kecepit, bukan ya, karena mungkin baru libur kan biasanya banyak pas hari Senin kayak gini biasanya sampai 100 lebih, 113 dan sebagainya terpantau di sini. Ini hebatnya plan ya untuk hari ini hebatnya itu bisa berapa yang mengikuti dan sebagainya, walaupun tidak tahu alasnya, tidak
alasannya tidak tercatat, nggak masalah. Mungkin nanti karena karena paling disediakan itu tercatat itu di situ. Mbak ini nggak ikut karena titik-titik ada alasannya mungkin, tapi sekarang tidak, hanya yang ikuti sekian, yang lain nggak tahu kemana. Yang penting adalah kita harus terus dan terus mengajak teman-teman kita yang ada di luar sana, siapapun mereka, ayo kita ajak di sini. Yang terpenting ya kita harap untuk memilih saja dulu. Kira-kira itu dia karakternya bagaimana. Kalau kita memang dia tidak sudah tahu, ya jangan sampai ya mungkin dia itu ya itu tadi orang yang belum mendapat pelajaran 3 orang yang harus dirangkul ya pelajaran tadi. Ini bahaya. Mungkin dari mereka kalangan-kalangan orang yang merasa pandai, pinter, dan amalannya itu paling bagus, paling ini, mungkin dari ya dari golongannya itu, golongan yang memang merasa paling surga, itulah hati-hati, karena biasanya kalau itu masuk di sini, dia itu bukannya mau belajar atau mengajar, tapi dia itu akan mempengaruhi. Ya paling hanya itu, karena kejadian-kejadian yang dulu itu ya pernah terjadi sifat semacam itu, dan akhirnya menjadikan justru majelis ini bergolak. Alhamdulillah mungkin ya sudah sudah mereda. Ya sudah mereda dari mungkin orang-orang yang semacam itu. Dulu pernah ya di Iwamit itu pernah malah justru ada yang sampai menyatakan ini tidak sah, ini bid'ah, ini itu dan sebagainya. Aduh, bahaya ini kalau ya, itu mereka kita ingu di sini. Ya maka dari itu ayo tetap dalam koridor Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu di karangan NU, karena NU itu bisa melebur kemana saja, mau menerima pelajaran mereka, tapi selalu berhati-hati. Tapi kalau mereka tidak pernah mau menerima pelajaran kita dan mencoba melawan, itu bedanya. Kalau NU tidak melawan, diem. Ya biasanya diem. Ya paling ya hanya menyampaikan tabayun saja. Tapi tidak memaksakan mereka untuk seperti kita. Maka dari itu, ayo ajak. Ya, kebanyakan daripada mereka itu adalah belum tahu. Ya maka dari itu ayo kita ajak mereka untuk bergabung di Iwamit On Air. Jangan merasa kesal karena mereka tidak mau ikut. Pokoknya mengajak orang lain itu adalah kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk kita tidak terkomplain oleh Allah. Karena dalam rangka i'tidar, yaitu beralasan kepada Allah. Maka jika mungkin nanti orang yang kita kenal, dia masuk neraka, kita akan tidak kena komplain. Tapi kalau kita, orang mereka, kita kenal, kita tidak mengajak, kita tidak mengingatkan, kok dia benar-benar kok masuk neraka, itu nanti kita akan komplain. Kamu kenal ini? Ya kenal. Ya dulu saya ajak saya tidak mengajak. Ya kenapa tidak kamu ajak? Ya habis, alasan gitu, tidak boleh diterima. Tapi kalau sudah mengajak, sudah saya ajak, tapi dia tidak mau, ya Allah, gimana? Ya sudah. Tapi kalau enggak mengajak, ini kamu juga ikut ini, karena apa? Sudah tahu teman kamu gini, kenapa enggak mau mengingatkan, enggak mau mengajak untuk dalam kebaikan. Nah, ini. Padahal Allah merintahkan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita kena komplain, bahaya itu. Itu kita itu mantep-mantep. Mungkin kita sudah yakin masuk neraka. Alah malah kegeret konco-koncone sing podo melebu neraka. Ya padahal kita sudah yakin mau masuk surga, tapi karena teman-teman kita tidak kita ajak, malah kita keseret ke sana. Tuh, maka dari itu takutlah kita dengan i'tidal. Itu terjadi dalam kasus Ashabus Sabat. Itu. Maka dari itu mari kita ajak. Ayo kita kembangkan, kita terus ajak mereka untuk bergabung di sini. Masalah-masalah yang ada dengan banyaknya orang, wong lagi sedikit orang saja bermasalah, apalagi banyak, itu bisa kita sikapi, bisa kita siasati, bisa kita bermusyawarah bagaimana baiknya. Mungkin itu dengan moto majelis ini harus kita dukung, dan kita harus rumongso antar beni. Karena kalau kita tidak rumongso antar beni, maka kita akan
majelis ini akan mungkin terbengkelai begitu saja. Maka dari itu dengan semangat majelis ini tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Alhamdulillah, insya Allah yang punya slogan ini itu kayaknya ini ya, karena saya yang tahunya itu di Iwamit, kayaknya Iwamit tok ini, yang lain-lain nggak tahu. Sudah pokoknya kalau yang lain-lain mau tiru ramah masalah, tapi insya Allah ya Iwamit ini. Maka dari itu yuk kita teruskan perjuangan ini. Mungkin itu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضالنا علمنا فإن جاهل اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين اللهم اجعل مجلس وامطا مجلسا مباركا مجلسا معمورا مجلسا نافعا اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل قرية لكل قرية الدنيا عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, walau lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.